Kepolisian menyebut ada tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang berujung tewasnya Brigadir J. Baradae menggunakan senjata jenis Glock 17 dan Brigadir Yosua memakai pistol HS-9. Lalu bagaimana sebenarnya aturan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian? Benarkah senjata jenis Glock 17 ini hanya bisa digunakan oleh perwira? Kita simak diskusi bersama dengan Jati Dharma. Kasus penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini kayaknya belum kelihatan ujungnya. Ada sih update-nya tiap hari, tapi kayaknya dikit-dikit gitu. Jadi bikin gregetan. Nah, kalau bicara soal update, ini yang terbaru, tim penyidik mendalami hasil uji balistik dari laboratorium forensik. Apa hasilnya? Apakah sudah bisa mengungkap bahwa dua senjata api yang ditemukan di TKP ini betul-betul digunakan oleh Baradae dan Brigadir Yosua dalam baku tembak? Yuk diskusi. Jangan lupa ya, subscribe channel Liputan 6 SCTV. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh lapor, kemudian juga tadi hadir dari Nafis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Nah, itu tadi pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo setelah mendalami uji balistik di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Uji balistik ini buat apa sih? Uji balistik ini penting untuk mengetahui jenis senjata api apa yang digunakan. Kalau kita tarik ke belakang, peristiwa yang terjadi tanggal 8 Juli 2022 lalu itu, kedua polisi ini menggunakan dua senjata api yang berbeda. Kalau kata polisi nih, Baradae menggunakan Glock 17, kalau Brigadir Yosua menggunakan pistol HS-9. Nah, biar lebih tahu spesifikasi kedua senjata ini yang beda, kita lihat yuk spesifikasinya berikut ini. Kalau dilihat dari spesifikasi tadi, dua senjata api itu memang untuk profesional ya. Anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan ini pernah bilang, dari hasil baca-bacanya, jenis senjata api Glock digunakan internal Polri yang memakai ini kapten ke atas. Maksudnya kalau penamaan pangkat Polri sekarang itu sama dengan Ajun Komisaris Polisi alias AKP, dan ini perwira menengah. Nah, saya juga nemu nih peraturan kepemilikan senjata api di tubuh Polri. Namanya Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022. Tapi sayangnya di peraturan ini tidak diatur secara spesifik siapa boleh pakai senjata apa. Yang ada di pasal 8 di peraturan ini, izin penggunaan senjata api harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, memiliki surat rekomendasi dari atasan langsung. Yang kedua, memiliki surat keterangan lulus tes psikologi Polri dan surat keterangan sehat dari dokter Polri. Jadi Baradae dan Brigadir Yosua ini sebenarnya sudah dapat izin dari atasannya begitu? Kalau kemudian sekarang ini terjadi problem terkait penggunaan senjata api, saya melihatnya memang harus dirunut siapa yang memberikan rekomendasi terkait senjata Glock ini kepada salah seorang tamtama gitu. Apakah Glock ini memang layak digunakan oleh tamtama sehingga pimpinan itu memberikan rekomendasi kepada dia. Kalau kemudian disalahgunakan, artinya kan pimpinan juga harus bertanggung jawab karena ada juga peraturan terkait dengan pengawasan melekat gitu. Makin lama diusut, ternyata makin banyak fakta baru yang terungkap. Soal kepemilikan senjata api nih misalnya.
siapa yang boleh menggunakan senjata api, pangkatnya apa, kemudian jenisnya apa, dan apa peruntukannya, ini ternyata nggak jelas aturannya. Nah, ini jadi PR nih Pak Kapolri, harus diperjelas. Ya, hitung-hitung kasus Brigadir Yosua ini bisa jadi momentum untuk kembali melanjutkan program reformasi Polri. Oh ya, terakhir Pak, ingat Pak Presiden bilang sampai 3 kali loh, usut tuntas kasus ini. Saya Jati, terima kasih sudah diskusi.